Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu perkenalkan, nama saya Santi Syifaul Hasanah. Saya dari mahasiswa Stikes Kota Sukabumi. Apakah benar ini dengan Ibu Riri? Betul. Eh, Baik, Ibu, saya datang ke sini ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan tentang COVID-19 untuk yang sedang mewabah di negeri kita ya, di Indonesia, apalagi di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi ini. Nah, untuk waktu penyuluhannya, Ibu bisa memberikan waktu saya berapa menit, Bu? 30 menit bagaimana? Boleh. Baik, untuk tempatnya mungkin di sini saja ya, Bu ya. Ya. Baik Bu, kalau begitu, nah Ibu, dalam podcast ini atau penyuluhan hari ini saya membawa yang dinamakan dengan lembar balik atau leaflet. Baik. Lembar balik atau leaflet ini nanti akan saya bahas tentang materi-materi yang ada di sini semua. Ya. Jadi ketika nanti saya menjelaskan, Ibu juga bisa membacanya di leaflet ini ya Bu ya. Ini untuk leafletnya, silahkan. Ibu, sebelum saya mulai penyuluhan atau pencastnya, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu, apakah Ibu mengetahui pengertian dari COVID-19 itu? Tidak. Kalau misalnya tanda gejalanya, Bu? Kalau gejalanya demam tinggi, lesah lesu, batuk dan pilek, gangguan pernapasan, Bu. Nah, kalau penyebabnya Ibu tahu? Penyebabnya enggak. Kalau pencegahan dan pengobatannya? Kalau pencegahannya mencuci tangan setiap waktu, memakai masker. Ya. Kalau kalau pengobatannya? Enggak. Nah Bu, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi ke Ibu, ternyata Ibu masih kurang memahami ya Bu ya, apa itu tentang COVID-19. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan semuanya di dalam pencast ini Bu ya. Dan mudah-mudahan setelah dilakukannya penyuluhan ini, Ibu dapat memahami dan mengetahui tentang apa itu COVID-19 ya Bu ya. Iya, baik. Nah Bu, dalam penyuluhan hari ini, materi yang akan saya bahas atau saya sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian COVID-19-nya, yang kedua ada penyebabnya, Ya. yang ketiga ada tanda gejala, pencegahan, dan pengobatan COVID-19. Baik. Untuk waktu yang sudah saya dan Ibu tadi sepakati yaitu 30 menit ya Bu ya. Ya. Untuk 20 menitnya akan saya gunakan untuk membahas materi, dan 10 menitnya akan saya gunakan untuk tadi pembukaan, diskusi, dan juga penutup nanti ya Bu ya. Ya. Untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertiannya dulu ya Bu ya. Pengertian COVID-19 itu yaitu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Ya. Nah Bu, coronavirus ini juga diduga penyebabnya itu zoonosis atau penularannya dari hewan ke manusia ya Bu ya. Ya. Bagaimana Bu, apakah sudah paham atau kurang paham dengan apa yang saya jelaskan barusan? Kurang paham, Bu. Jadi Bu, seperti ini. Coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Ya. Paham Bu? Paham. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan membahas penyebabnya ya Bu ya. Baik. Untuk penyebabnya, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk, atau pas waktu bersinnya. Ya. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, yaitu kontak dengan jarak dekat dengan penderita COVID-19 Bu. Ya. Nah, bagaimana Bu untuk penyebabnya, apakah paham? Paham. Paham. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda gejalanya ya Bu ya. Tanda
tanda dan gejala awal COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala, Bu. Ya. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memperberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 4 gejala umum yang bisa menandai terinfeksi virus corona, yaitu demam atau panas tinggi, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk kering, sesak nafas, dan juga letih lesu. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul, Bu, pada infeksi virus corona. Meskipun lebih jarang ya, Bu, ya ini timbul. Yang pertama ada diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap, rasa atau penciuman bau, ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona ini mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hipoksia ya, Bu, ya. Ya. Pada kasus lebih parah juga dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan juga kematian. Bagaimana, Bu? Apakah sudah paham atau kurang paham dengan apa yang saya jelaskan barusan? Paham. Baik, kalau misalnya sudah paham, selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatannya ya, Bu, ya. Pengobatannya, untuk saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif, Bu, untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona ini. Ya. Beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebabnya virus corona ini yaitu ada: pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan menyesuaikan kondisi penderita. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuhnya. Bagaimana, Bu? Apakah sudah paham? Ya, paham. Untuk pencegahannya, sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahannya ya, Bu, ya, karena Ibu sudah paham untuk pengobatannya tadi. Cara mencegah yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini ya, Bu, ya. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja, bahkan saat berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang ketiga ada rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima ada tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Selanjutnya ada hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek ya, Bu, ya. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Nah, untuk yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk juga kebersihan rumah ya, Bu, ya. Ya. Baik, Ibu, itu tadi materi penyuluhan yang sudah saya jelaskan sesuai dengan kontrak kita di awal ya, Bu, ya, yaitu sudah menjelaskan tentang pengertian, tanda gejala, penyebab, pencegahan, dan pengobatan penyakit COVID-19. Sekarang silahkan tanyakan jika ada yang masih kurang paham, Bu, tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan, Bu?
Tidak ada. Baik, jika tidak dan Ibu merasa cukup dan sudah paham juga ya Bu ya untuk bahan evaluasi saya akan bertanya kepada Ibu tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi kepada Ibu ya Bu ya. Ya. Coba Ibu ulangi lagi apa sih itu yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan ya Bu, Ya. hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Betul Bu? Ya. Wah betul sekali ya Bu ya, berarti Ibu betul-betul sudah paham dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Iya. Mungkin betul Ibu sudah menyimak dan memahami apa yang saya jelaskan tadi. Baiklah Bu, karena waktunya sudah selesai, 30 menit sudah habis ya Bu ya. Maka acara penyuluhan ini dicukupkan sampai sini saja ya Bu ya. Mungkin lain kali saya kesini lagi ya Bu untuk mempraktekkan penggunaan masker yang benar di saat pandemi seperti ini ya Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih untuk partisipasinya. Saya izin pamit ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.